Si Tini baru pulang dari luar negeri tuh. Nanti ditunggu oleh-olehnya. Contohnya itu menjadi mental pengemis, ya. Mental minta-minta, tidak akan maju seperti itu. Selamanya nasibnya seperti terus, ya. Itu apa tuh? Itu. Itu perhatikan tuh apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto, masih di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian semuanya. Selain daripada menghibur, saya juga akan mengajak kalian untuk bertadabbur alam. Tadabbur alam yaitu suatu pemikiran yang mendalam tentang kebesaran Tuhan, kebesaran Allah, dan juga tentang bahasa-bahasa yang masih samar-samar yang disampaikan dengan lembut oleh alam semesta ini. Mari kita tangkap dengan kelembutan hati, yang penting tetap kondisi tenang. Begitu, nanti kita kesana saja yuk ke pegunungan sebelah sana yang memang banyak cerita-cerita yang disamarkan atau suatu lokasi yang disamarkan oleh warga sekitar. Saja yuk. Sahabat semuanya, alhamdulillah ya. Di sini suasananya terik matahari yang seolah-olah membakar tubuh ini ya. Dan di sana ada suara binatang itu yang namanya, kalau di sini apa sih? Kalau bahasa Jawanya itu gareng. Tuh, suaranya indah ya. Jadi semuanya ini pun baik buat kita, termasuk sinar matahari ini ya. Jadi kita pun butuh sinar matahari untuk keseimbangan, untuk kesehatan, untuk kita segala macam ya. Termasuk suara itu juga bermanfaat ya buat kita untuk relaksasi. Jadi semuanya bermanfaat. Jadi makanya itu kita jangan selalu komplain ya dengan keadaan yang ada. Selalu bersyukur saja karena ada manfaatnya. Nih, di sana juga nih perhatikan dari berbagai sisi. Itu ada air kolam ya yang dalam. Yang di dalam kedalaman itu terdapat pantulan gambar langit dari sana tuh, pantulan. Kenapa? Airnya tenang dan dalam. Maka kan mantul cahaya gambar langit dari sana, pantulan. Itu bahasa kias yang pencerminannya bahwa kita, kedalaman hati kita, dan kalau kita untuk tenang, pandai mengendalikan hawa nafsu, maka akan mudah mendapatkan petunjuk dari langit, ya. Itu sebagai penggambaran atau bahasa alam. Ini dan maka tadabbur alam, makanya kita membaca atau berpikir lebih dalam tentang kebesaran Tuhan. Itu ya. Makanya yuk lebih tenang lagi supaya mudah mendapatkan petunjuk dari langit gitu. Kita lanjutkan ke perjalanan selanjutnya ke pegunungan sebelah sana nanti, kalau nggak salah itu perjalanan ke sana tuh. Yuk. Dan di sini pun anginnya sepoi-sepoi teman-teman ya, anginnya kenceng. Kalau kelebihan angin juga nggak bagus, yang sedang-sedang saja, termasuk sinar matahari yang sedang-sedang saja. Ini saya termasuknya kayak ini kelebihan angin nih, karena kayak rada masuk angin rasanya. Kembung ya? Iya, ya kembung yang greges, tapi spirit tetap ada. Spirit itu semangat ya, semangat untuk menghibur. Ya, ini adalah konten hiburan, makanya untuk menghibur. Nanti salah kaprah lagi ya, dianggapnya jualan obat saja. Ya biarinlah, orang kita itu memberikan manfaat kepada orang lain ya, sebagai tangan panjang Tuhan, yaitu untuk pertama untuk menghibur. Mudah-mudahan jadi ada tadi bahasa-bahasa alam yang disampaikan itu bisa bermanfaat. Makanya ayo kita bareng-bareng belajar, sinau bareng-bareng. Bukan saya mengajarin, tapi kita belajar dari bahasa alam. Ya, slow ya, lentur ya. Ya, alhamdulillah. Ya, ya bisa jadi seperti itu, tapi enggak saya enggak pernah memikirkan gitu. Enggak pernah memikirkan kekurangan. Semuanya sudah dicukupkan kok, ya kan? Ya tadi seperti udara sudah ada, matahari sudah ada, sinar matahari tadi, dan sebagainya sudah kecukupan semuanya, jadi nggak kurangan ya kan? Ya iya, yuk, ayo mari kita terapkan dalam diri kita, jangan pernah ada kekurangan. Nih,
buat kalian jangan pernah mengajarkan anak-anaknya untuk mengharap THR ya. Itu menjadi mental pengemis, mental ngemis ya. Itu menjadi pribadi sampai ke dewasa mental ngemis itu. Makanya jangan selalu berharap THR dari si anu gitu loh. Kalau dikasih alhamdulillah, enggak ya biarin santai. Justru malah kita memberi kepada orang itu menjadikan mental kita kaya, mental sukses, mental keberlimpahan, mental orang bersyukur, memberi. Jadi memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi apa? Orang dikasih itu seneng gitu maksudnya. Ya bukan itu aja, berbagai sumber kita banyak-banyak memberikan kesenangan kepada orang lain, kebahagiaan kepada sesama itu ya. Ya apa ya? Makanya kita nggak pernah mengharap-harap itu ya. Jadi lebih baik memberi. Ini tapi sulit untuk diterapkan kepada orang-orang yang terbiasa berharap. Nah, kalau nggak mau berubah kehidupannya, ya ayo. Kalau mau maksudnya kalau mau kehidupannya berubah, ayo diubah polanya ya. Polanya memberi. Tapi gini loh, saya sering dengar juga katanya berhemat tuh ya, berhemat gak memberi. Justru malah menghemat malah membuat kita miskin loh. Memang ada pepatah yang mengatakan hemat pangkal kaya, tapi dalam prakteknya ternyata apa? Tidak. Ternyata hemat menimbulkan miskin, terlalu hemat. Mendingan kita sebagai tangan panjang Tuhan, kita tuh memberi kebahagiaan, ayo dikasihkan saja, tenang saja, nanti kerannya pasti milik. Berputar lah maksudnya, keran rezeki pasti dialirkan ke sini. Gitu maksudnya, udah menjadi hukum alam kok, ya. Wih, kasihnya gini nih. Nah, ini teman-teman, kita lanjut ke sesi kedua. Sesi kedua itu sesi hiburan, ya. Nanti kita menyusuri ke ini nih, urutkan ini apa namanya tangga ini ujungnya kemana. Yang memang lokasi ini memang dulunya ini tempat apa namanya pembagian THR. Ya kan ya? Ya bisa jadi ya. Itu aja lah, anggap aja itu tempat pembagian THR itu aja ya. Yuk biar kita nyambung filmnya. Yuk. Ya. Kita meniti tangga demi tangga nih. 1, 2. Nah, harus ada aksi menaiki tangga gitu maksudnya. Kalau cuma diem-diem baik, ya kapan dapatnya? Maksudnya kesadarannya pun meningkat, kesadarannya jangan kayemen apa? Kayemen dalam kondisi sengsara. Maksudnya begini ya, kalau orang nggak mudengan ya. Contoh kita sebagai buruh tani, tapi sudah terlalu nyaman di situ, ya, nyaman sebagai buruh tani dan mempunyai anggapan kalau kita nggak bekerja buruh, nggak makan. Nah, itu anggapanmu. Tapi sebenarnya Tuhan itu bisa memberikan yang lebih dari itu kalau kita mau berupaya meningkat. Ayo, bangkit dari situ. Ada opsi-opsi lain, pilihan-pilihan lain. Cuma kita kayemen di situ. Contohnya, ya, padane bahasa Jawanya lah, yuk, rileks saja. Yuk. Oke, alhamdulillah. Yang misalnya boleh, ya. Kita akan memberikannya lentur. Kita juga memberikan bahasa yang lentur, yang enak, yang bisa apa namanya merangkul semuanya. Tapi kadang-kadang juga ada juga yang gagal paham juga ya. Tapi biarin lah ya. Orang-orang gagal paham santai, abaikan saja ya. Yuk. Alhamdulillah. Kita anggap aja ini senang aja ya. Kita tanamkan rasa senang dalam diri kita masing-masing. Setel rasa senang ya. Bisa nggak sih setel rasa senang? Supaya nanti tidak gembrungsung loh. Begini. Tenang. Slow, adem, loh. Jadi dari dalam maksudnya kita yang menciptakan, dari dalam kita ya, supaya kita senang. Jangan senang ketika dikasih duit baru senang, loh. Padahal duit atau rezeki misalnya datang ketika kita senang dulu, ciptakan senang dulu dalam ya. Itu maksudnya. Makanya apa namanya telur yang menetas dari maksudnya dari dalam itu akan bisa bermanfaat, tapi kalau dari luar diketok telurnya maka akan mati
apanya anak ayamnya gitu. Bisa hidup ketika dari dalam pecahnya itu pecangkangnya itu. Maka yuk ciptakan kebahagiaan dari dalam ya. Ini ada tangga lagi nih. Wah, berapa meter lagi tuh? Kayak panjang ke sana tuh kayak tuh. Apanya? Ininya tangga ini nih. Tangganya ini ya? Iya, cuma ini tangga sudah terbengkalai ya. Jadi Coba dihitung berapa anak tangga ini? jangan dihitung-hitung ya. Orang Tuhan saja nggak pernah hitung-hitungan sama kita, ya kan? Contoh banyaknya ini. Dari kecil hingga sekarang sudah banyak sekali Tuhan memberikan sesuatu pada kita. Banyak sekali. Makanya tiap doa itu dijabah. Tuhan, alhamdulillah, Engkau sudah memberikan kebahagiaan kepada kami. Banyak sekali doa-doa yang sudah dijabah. Dan kami mohon untuk kali ini dijabah juga Tuhan. Nah, mintanya apa? Minta apa ya? Ya, mintanya ya nanti ketika lebaran punya duit berlebih supaya bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain gitu maksudnya, ya. Tenang. Yuk. Jadi kita apa ya? Secara tidak langsung menjadi pribadi yang berlebih ya, pribadi orang kaya, pribadi orang yang kecukupan. Terapkan dalam diri. Kalau kita selalu menjadi pribadi yang kekurangan, apa tadi jadinya? Mengharap-harap THR, mengharap dikasih sama si Anu. Si Tini baru pulang dari luar negeri tuh. Nanti ditunggu oleh-olehnya. Contohnya, itu menjadi mental pengemis, ya. Mental minta-minta, tidak akan maju seperti itu. Selamanya nasibnya seperti terus, ya. Pancosnya belum turun ini. Ya itu contohnya, ya. Kayaknya belum turun ini. Ah. Kapan turunnya ya? Ya justru kita yang menurunkan BLT kepada mereka, ya. Kita yang menurunkan berbagi kebahagiaan kepada mereka aja dikasih gitu. Kalau sudah ada niat, sudah pasti nanti akan dialirkan oleh Tuhan pada pelewat kita, gitu. Makanya seneng ya, seneng saja. Saya pun sebenarnya lagi sakit nih, tapi saya selalu seneng ya. Selalu seneng nih. Alhamdulillah. Nih, udaranya seger. Di sini ada suara apa? Suara deburan ombak di sana. Itu kan ada laut di sana tuh, laut. Di mana sih? Ini jauh di sana tuh, kurang lebih dari situ ada kurang lebihnya 300 meter apa ya? 3 kilo kali ya? Enggak, 300 meter, enggak ada malah 200 meteran. Di sini suara deburan ombak ini yang selalu seolah-olah ada mengantarkan sesuatu pada diriku. Maksudnya dalam pemahaman ini. Ombak sebagai apa tadi hawa nafsu yang selalu ini berulang pada kita. Ya kita ya harus pandai mengendalikan hawa nafsu supaya nanti apa? Seperti penggambaran air tadi, kalau airnya berombak tadi di bawah tadi, tidak akan ada gambar langit dari situ, pantulannya nggak ada, karena ada ombaknya. Itu, nah, ombak itu namanya apa? Nafsu kita, kitalah yang mengendalikan. Kalau kita anteng, adem, maka akan ada gambar langit di situ, ada petunjuk dari langit. Petunjuk itu apa sih? Nah, pelan-pelan saja lah ya, nanti mudeng, tenang saja. Ini kok mentok ini, mentok nih, ya kan? Tapi tenang, ini pun bahasa kias. Tidak ada mentok ya, selalu ada akses. Kalau kita tenang pikirannya, maka akan diberi petunjuk. Coba tenangkan batin. Hayati napas. Wah, ternyata ada jalan tuh. Nih di sini nih. Tuh, ke atas. Wah, saya belum napas ya. Belum kasih jalan ini. Ya napasnya yang pelan dulu, jangan ngos-ngosan tuh. Tuh. Ada akses kan? Ini sebagai bahasa kiasan. Sesulit apapun permasalahanmu, pasti ada jalan keluar. Itu maksudnya ketika kita anteng, tenang, tidak perlu cemas, tidak perlu gembrungsung, tidak perlu khawatir, ya. Slow, itu maksudnya. Yuk, mudah enggak? Bermanfaat tidak? Ya, bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tapi bagi orang-orang yang apa ya? Udahlah gitu aja ya. Ya enggak lah. Yuk. Ke sana tuh. Naik ya. Ya naik, kan katanya mau naik apa? Oh, dari
THR ya. Iya, tindakan derajatnya harus naik ke sana. Yuk, coba aja. Ya, siapa tahu sih ada sesuatu di sini. Ada ilmu lah ya. Karena semakin tinggi juga nanti semakin banyak goncangan ya, goncangan godaan hidup ya pasti ada terus, tapi kita harus ciptakan tenang supaya tidak mudah roboh, tidak mudah jatuh gitu maksudnya. Selalu saja ya. Iya, tapi kayak ini nih. Beko ini tinggi banget ini ya. Berarti ini kita penggambaran saja teman-teman. Ini ada berbagai lapis, kayak ini penggambaran ya, jangan marah-marah. Lapis 1, 2, 3 sampai langit 7 ya, di sana langit 7. Dan ini kita di posisi kelima kalau nggak salah ya. Ya naik aja. Nah, di mana ini adalah elemental. Nih. Ya. Ya. Bisa nggak nih? Harus ada upaya dong. Ini dulu ya. Kita nikmati suasana dulu. Suasana alam yang membentang di sana ya. Kita nikmati dulu teman-teman di sini. Kita sudah mencapai di alam mental, maksudnya di langit kelima ya. Di mana mental kita sedang diuji di situ ya. Banyak sekali godaan cobaan. Ya, ini dalam penggambaran ini kalau kita bertapa misalnya itu banyak dihantui oleh masalah, bukan hantu sosok ya, tapi masalah dan sebagainya. Makanya harus tetap tenang, ciptakan ketenangan batin gitu. Tapi di sini apa nikmatnya nih? Dengan nuansa panorama alam yang luas, dan di sana ada lautan di sana, kelihatan nggak? Itu ketutupan itu apa namanya pohon-pohon itu tuh, dedaunan itu, ya. Laut apa itu ya? Itu laut selatan, yang mana luas sekali di sana. Ini pun penggambaran juga supaya kita lapang dada, ya penggambaran luasnya alam ini itu mengajak kita untuk selalu lapang dada dan legowo ya. Legowo ketika kita ada masalah atau menghadapi suatu permasalahan apapun, jangan sempit pikirannya, jangan cekak, jangan langsung mengambil kesimpulan yang radikal ya. Santai dulu, dikaji dulu, dicerna dulu sampai mateng gitu. Oke, tenang ya. Alhamdulillah nih. Lihat ke sana lagi nih. Oh, masih lagi ya? Tapi ini namanya miring-miring banget nih, agak licin. Jomplang dah ini ya? Jomplang ini gumblik, wah itu gawing itu di jurang sana. Ya hati-hati ya. Ininya agak sepatu saya agak licin juga. Nah dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Ada buah apa itu? Hah? Ada anggur apa ya? Nah, itu buah merah-merah yang kayak kemarin itu. Matang-matang namanya buah apa nggak tahu ini ya. Ini yang penting itu indah. Buahnya merah, merona, cantik. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa menghasilkan buah ya. Artinya nih penelusuran ini kita bisa menghasilkan buah supaya bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Orang lain yang menikmatinya biarkan, yang penting seneng, sama-sama seneng ya. Itu seperti layaknya pohon pisang tuh. Pohon pisang akan selalu berjuang sebelum menghasilkan buah, dia tidak akan mati. Contohnya gini, ketika pohonnya masih kecil, dipotong akan berusaha untuk bersemi lagi. Dipotong lagi akan bersemi lagi sampai menghasilkan buah. Kalau menghasilkan buah baru mau mati. Nah, itulah penggambaran saja. Ini perjuangan ya, akan terus berjuang walaupun apapun yang terjadi, yang penting bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Lewat mana lagi nih? Aksesnya mana? Aduh, iya itu dulu. Kesini nih. Seperti itu apa tuh? Itu. Mana? Itu perhatikan tuh apa tuh? Apa nih? Tadi dulu. Tidak anak kesiangan ini. Ada tipe kayak embek. Hah? Tadi dulu kayak embek. Kambing gitu? Iya. Kambing kok pakai baju ya? Oh iya ya. Oh iya ada bajunya. Iya. Astagfirullahaladzim, berarti orang nih. Tadi dulu. Jangan-jangan siluman kambing ini ya? Jangan gitu. Tadi dulu. Masih hidup nggak? Oke, dari ciri-cirinya kalau seperti ini kayak udah orang meninggal, tapi tadi dulu. Gerak-gerak nggak? Tapi perutnya gerak tuh. Apanya? Perutnya tuh napas tuh.
Tar dulu. Kita pastikan dulu ya. Misi. Assalamualaikum. Mbah. Mbah, assalamualaikum. Tadi kayak jawab salam saya ini. Tapi saya nggak apa, nggak yakin. Suaranya bisik-bisik ini. Waalaikumsalam. Dulu nih. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Ini perempuan. Mbak. Iya, alhamdulillah, Mbak. Punten, Mbak. Alhamdulillah bisa bertemu dengan jenengan, Mbak. Mbak, gini, Mbak. Tepangaken perkenalkan, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap. Alhamdulillah pada hari ini saya datang ke lokasi ini untuk mencari pengalaman, Mbak. Mohon maaf. Kami datang berdua, Mbak. Cuma berdua. Iya, sini sama Bang Mamat. Saya sendiri Tarto. Nggih, mohon maaf bila mengganggu waktunya sebentar nggih, Bang nggih. Nggih. Alhamdulillah. Iya, saya puasa, Mbak. Alhamdulillah. Insya Allah puasa, insya Allah sampai nanti sambil nunggu maghrib. Iya, Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak, sinten namanya asmane nggih, Mbak? Namanya siapa? Bu Nani. Bu Nani. Bu Nani. Iya, Bu Nani. Iya, alhamdulillah. Bu Nani, nggih, salam seduluran Ibu nggih, Mbah. Iya. Ya, saya ambil panggil Mbah aja, Mbah. Apa, Bu? Oke, karena Mbak kan seorang bertapa, maksudnya yang sedang bertapa itu saya rasa itu harus dituakan, maksudnya saya harus memanggil Mbah itu sebagai bentuk saya menghormati panjenengan. Iya. Mbak sendiri usianya berapa? 40-an. Wah, masih muda. 40 beneran, Bu. Ayo, berarti panggil Bu aja ya, karena masih ini. Gini, Bu. Kok Ibu bisa ada di sini? Maksudnya betulan Ibu lagi bertapa atau bagaimana, Bu? Maaf, Bu Nani. Iya. Iya, maksudnya kan gini, Bu. Maksudnya kami datang ke sini kan heran melihat jenengan seorang perempuan berada di sini, adalah apalagi di sini tuh apa gawing di jurang, nggak takut jatuh nih, Bu, di sini. Begini, Bu, kan zaman sekarang kan sudah jarang sekali orang melakukan hal-hal seperti ini. Maksudnya bertapa di lokasi kayak gini, apalagi ini perempuan nih. Kok bisa melakukan seperti ini, maksudnya Ibu apa ada awalnya bagaimana kok bisa seperti ini gitu, maksudnya apakah diawali dengan ada masalah dulu gitu, maksudnya. Oh, ya. Terus sekarang tahu nggak di mana suaminya? Oh, nah, Ibu aslinya orang mana sih? Asli sini apa asli? Tuban. Asli Tuban. Asli Tuban gini. Mohon maaf ya, Bu ya. Saya membawa kamera ini sama Bang Mamat. Mohon izin untuk ambil gambarnya, tenang saja. Saya akan apa namanya, privasi tidak akan saya ungkapkan. Yang penting saya tutup gitu, maksudnya.
Gini teman-teman, beliau ini karena perempuan namanya Bu Nani yang berasal dari Tuban ya, akan tetapi dicerai oleh suaminya dan kedua anaknya dibawa oleh suaminya ke Palembang. Nah terus kenapa ibu maksudnya memilih untuk di sini? Bukankah ini sebagai penggambaran orang yang putus asa, Bu? Gini kan masih ada jalan yang lain, contohnya Ibu jangan terlalu tenggelam dalam kesedihan, maksudnya Bu. Ikhlaskan saja apa yang terjadi, biarkan. Yang kedua, Ibu kan bisa memilih berumah tangga lagi misalnya gitu. Masih banyak pastilah yang mau sama Ibu. Iya Bu, saya punya menyadari tidak semudah itu untuk menjalankan kehidupan yang baru. Ya memang saya sadari. Ya maksudnya saya hanya memberikan masukan saja Bu. Maksudnya mudah-mudahan bisa menjadikan angin sejuk atau minimal bisa dipikirkan gitu, tenang. Ibu bisa menjalankan kehidupan yang baru. Yang sudah ikhlaskan saja. Biarkan nanti anak-anak pun pasti akan mencari ibunya ketika sudah dewasa. Ketika anak-anak ke sana itu usianya berapa, Bu? Yang gede kelas 3 SD, yang kecil belum sekolah. Oh, ya memang gitu ya, masih anak kecil. Maksudnya kecil-kecil ya seorang ibu pasti selalu memikirkannya. Terus orang tua jenengan masih ada? Orang tuanya ada, cuman beliau ibu ini tidak tidak cerita pada orang tuanya karena takut akan menyakiti, maksudnya akan menjadi beban pikiran bagi orang tuanya gitu maksudnya. Nah gini, berarti jenengan sudah berumah tangga, maksudnya punya rumah sendiri sebelumnya. Astagfirullahaladzim. Sudah punya rumah sendiri sebelum ini. Itu suaminya yang beli rumah itu. Tapi ketika mau pergi rumahnya dijual dan si istri ini suruh pulang ke rumah orang tuanya, tapi dia milih di sini. Astagfirullahaladzim. Aduh Bu. Ya gini Bu, ya semua ini memang harus dilalui ya, ini cobaan dari Tuhan. Yang pertama, kemungkinan yang kedua ini terjadi karena memang atas pesanan ibu sendiri yang tanpa disadari ibu. Iya maksudnya gini, ketika ibu berumah tangga dulu itu selalu khawatir, berpikiran negatif. Contohnya khawatir ditinggal suaminya gitu. Nah itu malah terjadi Bu, malah kemudian ibu sama halnya memesan. Makanya itu akan harmonis terus. Iya. Jadi jangan selalu menyalahkan suami. Kenapa suami seperti itu? Bisa jadi karena kesalahan ibu sendiri yang misalnya kurang bisa melayani suami. Melayani dalam hal contohnya menyiapkan makanan, rumah pun yang bersih, yang nyaman, dan tidak selalu komplain dengan rezeki yang ada. Itu pasti akan tentrem. Mungkin seperti itu Bu. Iya, maksudnya gitu. Gini teman-teman, ini sebagai pencerminan kita. Beliau pun, Bu Nani pun sekarang sudah menyadarinya. Karena syukur itu sangat penting, sekarang baru menyadarinya keadaan seperti ini. Udah pula ini buat pelajaran saja supaya ke depan nanti tidak diulangi lagi gitu maksudnya. Mari bangkit dari kehidupan ini ya supaya kita bisa menjadi mental yang lebih baik seperti itu. Gini, kalau berkenan Ibu mari ikut saya pulang, nanti saya antarkan ke orang tua jenengan kalau berkenan. Tidak apa-apa Bu, nanti saya maksudnya berusaha untuk menenangkan hati orang tua jenengan supaya pelan-pelan tahu gitu loh, nggak apa-apa. Iya. Iya insya Allah lah.
sampai tuntas lah, sampai saya memberikan apa namanya adem kepada orang tua supaya betul-betul paham gitu maksudnya, supaya tidak menjadi pikiran gitu. Iya, nanti kan ketika sudah bertemu kan ada jalan yang lain, maksudnya ada obrolan-obrolan yang lain daripada gini. Ini namanya putus asa. Gini Bu, maaf dulu. Selama Ibu di sini, adakah petunjuk berupa apa dari ide-ide jenengan di sini? Iya. Ya iya, di sini tuh peteng kan nggak ada yang petunjuk. Jadi Bu, udah aja pulang aja yuk, di sini nanti sama saya. Heeh. Jadi ditutup ini kirim apaan sih? Oh, maksudnya supaya dikira nggak kelihatan orang. Oh, oke lah. Ya, pulang sama saya yuk. Nanti hanterin ke rumahnya. Hari ini langsung. Nanti sampai mungkin di jalan nanti kita mampir dulu untuk buka puasa dulu di warung mana gitu. Ya, iya. Tenang saja nggak apa-apa. Jangan terlalu khawatir. Jangan khawatir berlebihan. Santai saja. Semua akan baik-baik saja. Ya. Iya. Atau nanti kita mampir dulu di pasar, beli baju dulu gitu. Di pasar apa di mall mana nggak apa-apa. Ya. Hah? Kesemutan? Yuk saya bantu yuk. Tenang aja. Maaf. Yuk. Ya. Aduh, pelan-pelan Tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Yuk. Tenang. Iya, semutan ya. Nggak apa-apa. Yuk. Iya, saya juga semutan sama pada bersama-sama, tenang. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Tuh, jurang kan? Tuh. Awas, astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Iya. Sambil pegangan. Iya. Iya. Alhamdulillah, sahabat semuanya, tuntas juga perjalanannya dan tuntas juga ceritanya. Jadi tadi sudah diantarkan sampai rumahnya, akan tetapi pihak keluarga tidak mengizinkan untuk dipublikasikan karena menyangkut privasi. Dan kita pun bijaksana. Yang penting kita bisa membantu, yang kedua kita bisa mengambil sisi positifnya, menyerap ilmu-ilmu yang ada, dan apa yang disampaikan oleh beliau adalah sebagai gambaran buat kami supaya nanti kita menjalankannya kehidupan ini dengan lebih baik. Itu saja, silakan dikaji lagi, mudah-mudahan kalian bisa menangkap sisi positif yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, cibur.